Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk kita puji. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau yang jadi Tuhan kami, Kau yang jadi penebus kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti Terima kasih Tuhan, dosaku. Kau Tuhan yang memberikan harapan. Berikan harapan dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Kuraikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan harapan yang baru. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Kuraikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau Tuhan yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kau Tuhan yang layak untuk kami puja. Karena sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku pujikan Kau yang maha mulia Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu yang selalu
Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sujud sembah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami mau sembah Engkau Tuhan selama hidup kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Salam saudaraku yang kasih Tuhan, salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Dan pada saat ini kita mengucap syukur jika hari ini kita memperingati hari Raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, karena ini adalah hari raya, hari yang besar bagi kita, saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kita semua. Dan kiranya kita memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Raya Paskah ini GBT mengambil tema hidup baru karena kebangkitan Kristus dan diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan kedua ini, saya akan coba balikkan ya. Jadi nanti akan kita pelajari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2 justru di bagian akhir. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan mengenai hal ini, bahwa kematian Kristus itu adalah kematian menuju sebuah kebangkitan. Artinya bahwa kematian ini adalah sebuah proses kematian Kristus menuju kebangkitan Kristus yang dimulai dari pengosongan diri Allah yang maha kuasa. Artinya kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Nah, ini yang akan mengawali dari tema Paskah ini, yaitu hidup baru karena kebangkitan Kristus. Saya mengambil ayat pembuka justru di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Baru nanti di bagian akhir kita akan sambung-sambungkan ayat ini sampai kita memberikan sampai pada satu kesimpulan hidup baru karena kebangkitan Kristus. Mari coba kita akan pelajari Filipi 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Amin. Nah, saudaraku, jadi ini adalah awal dari kebangkitan Kristus, diawali dari kematian Kristus. Jadi kematian Kristus itu adalah tahap awal untuk menuju kepada kebangkitan Kristus. Hanya saja masalahnya kematian Kristus ini, harus kita mengerti bahwa kematian Kristus ini adalah satu proses di mana Allah harus mengosongkan dirinya. Kalau tidak bisa mati gitu ya. Ya, atau kalau Allah itu mati, itu adalah Allah yang mati dalam kepura-puraan mati, karena dia adalah Allah yang gak mungkin mati. Jadi harus kita pahami betul pengosongan diri ini, sehingga di awal ini kita melihat Filipi 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 ini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, artinya menunjukkan kepada Allah yang benar-benar Allah gitu ya. Bukan Allah jadi-jadian, bukan, tapi betul-betul Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi awal dari sebuah kematian Kristus itu dimulai dari kenoo ini, pengosongan diri Allah. Ini yang terus terang aja rumit ya. Bagi manusia ini adalah sesuatu hal yang rumit. Bagaimana saya harus mengosongkan dirinya, seandainya saya orang yang berada gitu ya, orang yang kaya, tapi kemudian saya harus mengosongkan dirinya. Bisa nggak saya menjadi orang biasa? Kalau saya menjadi orang biasa, orang kaya tapi orang yang biasa, hanya bertahan beberapa saat saja. Atau suatu saat dalam kebiasaan menjadi orang biasa yang tidak menunjukkan kekayaan itu, suatu saat muncul keberadaan saya yang sesungguhnya. Nah, ini tidak demikian dengan Kristus. Kesetaraan dengan Allah itu yang tidak harus dipertahankan betul-betul dari saat Tuhan Yesus lahir, dari saat Tuhan Yesus berada di dalam kandungan sampai dia mati. Kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan. Ya, tidak harus dipertahankan. Betul-betul dia mengosongkan diri. Dan tidak pernah sedikit pun dalam rentang waktu kehidupan Kristus itu muncul kealahannya. Ya, betul-betul harus mengosongkan diri di sini. Nah, ini ayat yang sebagai awal dari kenapa dia mati ya. Dia mengambil rupa manusia. Bahkan sebagai seorang hamba yang sama dengan manusia, dalam segala hal sama dengan manusia. Lalu orang bertanya, bagaimana dengan Matius 1 ayat yang ke-20 ini? Coba kita lihat ya. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-20 ini sebagai catatan saja, saya sedikit menyimpang dari apa yang tadi saya ungkapkan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Betul-betul seluruhnya itu proses pengosongan diri Allah. Tidak ada sedikit pun Tuhan menunjukkan kealahannya itu ya. Ya. Matius 1 ayat yang ke-20. Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, pada bagian terakhir kita perhatikan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah itu Allah dong? Enggak, bukan ya. Pengertian dari anak itu bukan, jadi yang dikatakan sebab anak di dalam kandungan dari Roh Kudus, itu bukan anak itu adalah Roh Kudus. Bukan pribadi Roh Kudus. Betul-betul anak yang dikandung Maria itu adalah anak manusia.
Tetapi prosesnya kehamilan Maria ini adalah karya dari Roh Kudus. Jadi harus kita mengerti di dalam Matius 1 ayat yang ke-20 pada bagian terakhir itu menunjukkan bukan anak itu adalah Roh Kudus. Kalau anak itu Roh Kudus maka tidak ada pengosongan diri dari Allah. Ya, sekarang yang dimaksud dengan karya dari Roh Kudus itu ya jelas Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana mungkin kehamilan itu terjadi kalau tidak ada pertemuan antara sperma dengan sel telur. Tapi kehamilan Maria ini walaupun tidak ada pertemuan sperma dan sel telur, dia bisa hamil, dia bisa mengandung. Nah, inilah yang dimaksud dengan anak yang di dalam kandunganmu itu adalah karya dari Roh Kudus. Tapi sesungguhnya anak dalam kandunganmu itu bukanlah pribadi dari Roh Kudus itu. Jadi ini ya, jadi supaya kita mengerti. Jadi sejak dalam kandungan sampai dengan kebangkitannya itu manusia Yesus. Ya itu mengosongkan diri. Nah, ada beberapa pengertian yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku supaya kita mengerti bahwa sebelum kita mempelajari tentang kebangkitan Kristus, maka tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Nah sekarang kematian yang bagaimana? Kematian anak manusia. Dalam hal ini adalah kematian Yesus sebagai manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia dan manusia yang menjadi Allah ini perlu kita ketahui bahwa kemenangan Kristus atas maut lewat kebangkitannya itu adalah Tuhan Yesus yang memperoleh kepenuhan Allah kembali. Artinya begini, pertama ini adalah manusia Yesus di mana Allah yang mengosongkan diri tadi, ya. Kemudian lewat kebangkitannya ini, jadi kemenangan Kristus atas maut itu dilakukan lewat kebangkitannya. Ketika Tuhan Yesus memperoleh kebangkitan, maka kepenuhan Allah terjadi pada dia yang sebelumnya sudah dia punya. Kolose 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, Kolose 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Kolose 1 ayat 17 sampai dengan 19. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin. Nah ini saudaraku yang kasih Tuhan, urutan-urutannya cukup menarik sekali. Ayat 17 berbicara tentang keberadaannya sebelum segala sesuatu ada. Lalu siapa? Ada enggak manusia yang keberadaannya sudah ada sebelum segala sesuatu yang ada? Saya yakin tidak ada manusia seperti itu, kecuali Allah. Jadi di dalam ayat 17 ini, walaupun tidak disebutkan secara jelas, tetapi maksud implisitnya itu ada. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia artinya apa? Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Sementara Dia yang ada sebelum segala sesuatu itu ada, bukan berarti Dia itu diciptakan. Bukan berarti Dia itu diciptakan sebelum segala sesuatu ada. Kalau pada ayat 17 ini pada bagian terakhir itu tidak ada, maka artinya yang tidak ada ini segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau itu tidak ada, kita boleh punya pengertian bahwa Yesus diciptakan sebelum segala sesuatu ada. Tetapi puji nama Tuhan, ayat ini secara lengkap berkata
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia. Ayat ini tentu paralel dengan ayat-ayat yang lain. Seperti di dalam Yohanes 1 itu dikatakan segala sesuatu diciptakan, ayat yang ketiga dari Injil Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang ada. Jadi ini menunjukkan keberadaannya. Sekarang ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ini berbicara tentang kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu menceritakan keberadaan sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada dan Dia ada, segala sesuatu ada di dalam Dia, yang kemudian Dia mati dan kemudian Dia bangkit. Ayat 18 berkata demikian. Ayat 19, ketika Dia itu bangkit, ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kembali ke ayat 17. Dia ada karena Dia Allah. Baru ayat 19 ini mempertegas apa yang tadi tidak tersirat, apa yang tadi tidak jelas di dalam ayat 17, kemudian dikatakan di dalam ayat 19, Dia memperoleh kepenuhan Allah kembali. Mari coba kita baca juga di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 23. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Masih ragu Bapak Ibu? Efesus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 23 ini memberikan penjelasan dari Kolose 1 ayat 17 sampai dengan 18. Bagaimana kepenuhan Allah itu terjadi kepada pribadi yang dulunya pernah ada dan kemudian mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, mati dan kemudian bangkit. Ketika bangkit dia mengalami kepenuhan Allah. Bahkan lebih dijelaskan lagi. Coba sebutkan nama yang ada, yang pernah ada. Tidak ada nama yang lebih tinggi lagi. Dikatakan di sini betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Kemudian ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dalam dunia ini. Ini enggak lebay Bapak Ibu ya, ini betul-betul ingin menunjukkan betapa hebatnya Kristus Yesus yang mengalami kepenuhan Allah. Segala pemerintahan, segala kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Kristus. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita begitu kagum betapa hebatnya Tuhan.
kita diingatkan kembali lewat hari kebangkitan Tuhan ini. Dia yang merendahkan diri dan mengambil rupa sebagai manusia, bahkan sebagai seorang hamba, memperoleh kemuliaannya kembali, yaitu kepenuhan Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Kolose 1 ayat 9, 17-18 ini, ya, ini mempertegas bahwa manusia, Tuhan Yesus ini, Allah yang mengosongkan dirinya itu adalah mempertaruhkan keadaannya. Ya, artinya begini, pada waktu dia mengosongkan diri, bisa jadi kepenuhan Allah itu tidak diperoleh kembali. Kalau dalam pengosongan diri sebagai manusia, ternyata Yesus ini jatuh di dalam dosa, maka dia sama seperti kita. Ya, dia tidak akan memperoleh kepenuhan Allah kembali. Kalau dia gagal dalam proses pengosongan diri ini. Jadi pengosongan diri ini, ya, ini yang keadaan yang paling rawan sekali. Tuhan mengenakan tubuh yang sama seperti kita, yang bisa berbuat dosa. Padahal dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan di dalam dia segala sesuatu itu ada. Ya, kalau di dalam proses pengosongan diri ini ternyata Tuhan Yesus jatuh di dalam dosa, maka hal yang dia punya dulu tidak akan dia dapatkan lagi. Ya, saya tidak mau berandai-andai. Artinya berandai-andai, lalu Tuhan Yesus jadi apa dong? Ya, saya nggak tahu. Yang saya ketahui adalah dia punya kemuliaan sebelum segala sesuatu ada itu, kemudian dia mengosongkan diri dan akhirnya dia bangkit dan mengalahkan maut. Bukti bahwa dia sukses melaksanakan misi Allah. Karena sukses maka dia memperoleh kepenuhan Allah itu kembali. Jadi kebangkitan Kristus itu, ya, dalam Kolose 1 ayat 18 sampai dengan 19 ini identik dengan Yohanes 17 ayat yang kelima, yang dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia punya kemuliaan, dia punya kuasa, dia punya glory, ya. Dia punya hadirat yang begitu indah gitu ya. Dia dapatkan kembali. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah bukti kemenangan Tuhan yang dalam tanda petik manusia, ya. Yesus sebagai manusia yang memenangkan hidupnya dengan mengalahkan maut. Karena dia mampu mengalahkan itu, maka dia punya kepenuhan Allah kembali. Sehingga kita mengerti dalam Yohanes 17 ayat yang kelima ini, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan. Saya beri tulisan tanda merah ini untuk menjadi perhatian kita. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau gagal, dia tidak akan memiliki itu kembali. Kalau gagal, dia tidak akan punya kepenuhan Allah ini. Jadi kalau dia gagal, kemuliaan yang dia punya habis, nggak dia punya lagi. Kalau dia gagal, dia tidak memiliki kesetaraan dengan Allah yang tadinya dia kosongkan, yang tidak harus dipertahankan dalam pengosongan, akhirnya dia gagal. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mampu menyelesaikan, sehingga kemuliaan yang dia punya, kekuasaan yang dia punya, kesetaraan dengan Allah yang dia punya, dia miliki kembali.
Sekarang pertanyaannya yang harus kita renungkan di dalam hari Paskah ini adalah begini. Lalu bagaimana dengan kita? Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Untuk bangkit, tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Untuk bisa mati, Yesus harus mempersamakan dirinya dengan manusia. Jadi secara keseluruhan, proses ini adalah proses yang paling rumit yang terjadi dalam kehidupan Allah yang kita kenal nama Tuhan Yesus itu. Tapi dia menang. Sekarang bagian kita, lalu bagaimana dengan kita ini? Gitu loh. Maka tuntutannya untuk menjadi manusia baru adalah sebuah keharusan yang selaras dengan mahalnya proses penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Wajar dong. Ya, untuk bangkit dia harus mati. Untuk mati dia harus mengosongkan diri. Untuk siapa? Untuk manusia. Lalu Allah menuntut bagaimana? Ya ini adalah satu tuntutan keharusan yang harus kita jalani, yaitu menjadi manusia yang baru. Wajar. Nah, kalau kita sudah ditebus dengan dosa oleh Tuhan Yesus itu dengan proses yang begitu rumit, sementara kita ini tidak merespon penebusan itu dengan menjadi manusia yang baru, kita sedang menghina Allah, sehina-hinanya kita menghina Allah. Ya, sudah ditebus, kemudian kita tidak menjadi manusia yang baru. Padahal dia mengosongkan diri kenoo, kematiannya sampai dengan kebangkitannya. Sebelum dia memperoleh kemuliaannya, sebelum dia memperoleh kepenuhan Allah kembali. Jadi kepenuhan Allah yang diperoleh Tuhan Yesus itu adalah kepenuhan yang melalui proses yang begitu rumit bagi dia. Jadi tuntutannya kepada kita yang menerima anugerah Tuhan ini, hidup baru, hidup menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Nah mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus ini adalah momen bagi kita untuk menjadi manusia yang baru. Kolose 3, baru kita di sini. Baru kita masuk ke dalam tema Paskah oleh GBT ini, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 ya. Tapi saya akan ambil dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tolong dibaca. Kolose 1 ayat 1, Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Katakan amin. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya katakan amin, luar biasa ini. Jadi kebangkitan Kristus itu membawa kepada kita hidup baru. Yang pertama, untuk menjadi momen menjadi manusia yang hidup baru. Ya. Yang pertama, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah ini menunjukkan kebangkitan Kristus. Ya. Kebangkitan Kristus dibuktikan bahwa Dia tidak ada di dunia orang mati. Jadi kebangkitan Kristus itu ditunjukkan dengan Dia duduk di sebelah kanan Allah ini menunjukkan bahwa Dia sudah bangkit.
Dia yang pertama, yang sulung dari orang yang mati yang bangkit. Loh Pak, yang bangkit pertama bukan Yesus, tapi Lazarus. Begitu banyak orang bingung. Iya, Lazarus memang dibangkitkan. Tapi Lazarus kemudian apa Bapak Ibu? Apakah hidup terus? Enggak. Lazarus akhirnya mati juga. Nah ini yang membedakan. Ya, Lazarus memang dibangkitkan Tuhan. Tapi dia tetap dibatasi oleh waktu umur dia dan akhirnya mati. Ya, setelah mati, Lazarus tinggal dalam dunia orang mati. Nunggu sampai Kristus nanti datang baru dia bangkit. Tapi Kristus enggak. Dia tinggal di dalam dunia orang mati 3 hari lamanya dan kemudian dia bangkit. Lalu mati enggak dia? Enggak. Untuk 1 kali dia mati. Ya, kemudian dia hidup untuk selamanya. Dia hanya 1 kali mati. Tapi dia kemudian hidup, bangkit dia seterusnya. Itulah sebabnya dikatakan dia yang sulung dari antara, yang bangkit dari antara orang yang mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini, untuk menjadi manusia yang baru, carilah perkara yang di atas. Artinya apa? Kita punya pemikiran, tujuan kita jelas nih. Aku akan bertemu dengan Tuhan. Ketika kita cari perkara yang di atas, maka hidup kita yang sekarang akan kita bawa terus mengarah kepada tinggal bersama dengan Kristus. Dan gak mungkin orang yang punya motivasi tinggal bersama dengan Kristus, hidupnya ngawur, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan selalu jaga hidup dalam kebenaran. Itu kalau orang yang punya pikiran perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau orang yang perkaranya di bumi, yang penting makan enak, yang penting saya senang, ya, memuaskan kedagingan. Ya silakan Bapak Ibu baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, baca itu. Bagaimana dikatakan di situ perbuatan daging telah nyata. Ya, dia akan menikmati kesenangan-kesenangan dirinya sendiri, dia akan menikmati. Tapi kalau orang yang berpikir ke atas, buah roh. Ya. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kumpulkanlah hartamu di surga. Jadi bukan terus kita mengumpulkan harta itu secara fisik, enggak. Tapi apa yang kita lakukan itu seolah kita menimbun harta di surga. Apa itu? Lewat pikiran kita ini, pikiran yang ke arahnya ke sana. Aku mau tinggal bersama dengan Tuhan. Orang yang mau tinggal bersama dengan Tuhan, lalu bagaimana caranya? Loh, kok Yesus bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Nah, hidup Kristus itulah yang menjadi teladan kita agar kita sampai ketemu dengan Dia. Ya, kalau kita disakiti nggak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sama seperti Kristus. Sama sekali Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Diejek, dihina, Tuhan diam. Ya, bahkan ketika Tuhan Yesus disalib pun Tuhan berkata di kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kita disalib, kita disiksa, kita dihina, yang sering dilakukan oleh manusia, Tuhan balas dia. Kita tidak melemparkan berkat, tapi justru kutuk. Kita rasanya senang kalau ada orang yang menganiaya kita, menyiksa kita, merugikan kita, mendapat balasan dari Tuhan. Tapi Tuhan katakan, jangan lakukan itu. Ini perkara yang di atas, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Menjadi manusia yang baru itu, yang pertama, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, bukan berarti kita nggak boleh bekerja. Perkara-perkara di bumi ini
menunjukkan kejahatan-kejahatan di bumi, Bapak Ibu. Ya, bukan perkara di bumi itu, oh kalau gitu saya nggak boleh kerja. Enggak, kita bekerja, kita mendapatkan uang, kita kaya boleh. Kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesombongan kita. Bukan untuk menekan orang lain. Tapi menjadi berkat. Itu perkara di atas. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua, bahwa kebangkitan Kristus adalah momen kita menjadi manusia yang baru, seperti dalam Kolose 1 ayat sampai Kolose 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Itu yang kedua adalah manusia lama kita mati. Mati manusia lama kita. Dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus. Ya, dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya mati itu gak hidup. Manusia lama kita itu sulit kita hidupkan kembali gitu loh. Setiap kita punya manusia lama, Bapak Ibu Saudaraku ya. Setiap kita punya manusia lama. Tapi sejak kita tinggal dalam Kristus, kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu memikirkan hal yang di atas. Yang lama sudah mati. Gitu. Artinya apa? Ya, secara nggak mungkin kita hidupkan kembali. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, cara kita melihat orang lain. Ya, kalau dulu kita bisa menghina orang lain, merendahkan orang lain, menganggap sepele orang lain, tidak memandang orang lain itu dengan benar, itu manusia lama kita. Itu mati. Tidak bisa kita bangkitkan kembali kalau kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini sama. Ya. Kolose 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Mari kita coba lihat. Ayat selanjutnya dalam Kolose 3 ayat 8 sampai dengan 10. Kolose 3 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Wah, ini saudaraku yang kasih Tuhan ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai gambar kaliknya. Gambar kaliknya. Jadi gambar Allah itu kasih. Nah, itu kita akan diperbaharui. Ya mungkin gak sempurna, tapi terus menerus semakin sempurna sampai kita ini menunjukkan kemuliaan Tuhan. Nah, Galatia 2 ayat 20 ini sama. Jadi banyak ungkapan Rasul Paulus yang menunjukkan bahwa kita ini manusia lama yang sudah mati. Gak mungkin dihidupkan lagi, gak mungkin kembali gitu ya, gak mungkin hidup. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, manusia lama kita itu mati. Gitu. Manusia lama, jadi kata mati ini menunjukkan bahwa gak hidup. Ungkapannya ini sama dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari sinilah kita mengerti bahwa kebangkitan Kristus itu mempunyai dampak bagi manusia secara keseluruhan. Dan secara umum mempunyai dampak bagi semua manusia. Tapi secara khusus memiliki dampak bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu secara pribadi. Ya. Bagi saya pribadi, kebangkitan Kristus itu membuat saya hidup baru di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ini ya. Kalau
Gibit itu mengambil tema ayat 1 dan 2 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kebangkitan Kristus itu menjadikan kita ini punya satu tujuan yang jelas. Aku mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan, saya harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, saudaraku, di bagian penutup ini dari akhir dari apa yang saya sampaikan pesan Tuhan pada saat ini adalah kebangkitan Kristus membawa hidup kita menjadi hidup baru, yaitu manusia dengan suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Artinya sama, tinggal bersama dengan Kristus. Ayat ini ayat yang harus saya sampaikan di bagian akhir. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Mari coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Jadi kebangkitan Kristus ini, firman Tuhan ini berkata, melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Oleh kebangkitan Kristus, maka membangkitkan hidup kita ini kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa hidup yang penuh dengan pengharapan itu? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, ini saudaraku yang kasih Tuhan. Tanpa kebangkitan Kristus, semua yang dijanjikan ini tidak akan dapat kita miliki. Tetapi kebangkitan Kristus itu membuat kita manusia yang baru untuk meraih kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Memperoleh satu kehidupan nanti adalah suatu kehidupan yang tidak dapat binasa. Kita akan hidup di dalam sesuatu yang tidak dapat cemar. Kita akan hidup di dalam sesuatu hidup yang tidak dapat layu. Ya. Kalau sekarang manusia bertambah usianya, ya, dari bayi merangkak, kemudian bisa berjalan, remaja, pemuda, wah gagah, hebat, gitu ya, gagah, hebat. Tapi kemudian umur 55, 60, 70 tahun, layu sampai akhirnya bongkok, nggak bisa jalan, susah jalan, layu sampai mati. Itu, tapi nanti kita akan punya hidup yang penuh dengan pengharapan, yang tidak dapat layu. Yang bagaimana? Ya, kita nggak tahu bagaimana, tapi firman Tuhan katakan nggak dapat layu. Supaya kita bisa mengalami janji Tuhan ini, maka tidak ada cara lain. Kita hidup baru di dalam Tuhan yang sudah memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh dengan pengharapan itu diberikan Tuhan karena kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga ini melahirkan kita kembali, artinya hidup baru di dalam Tuhan untuk memperoleh suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang tidak dapat binasa, hidup yang tidak dapat cemar, ya, karena kita sudah tinggal di dalam seluruh kebenaran, ya. Nanti kita tinggal dalam suatu kebenaran, tidak dapat cemar. Kalau sekarang coba lihat Bapak Ibu Saudara, kejahatan semakin terjadi, kejahatan di mana-mana terjadi. Bahkan kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan agama pun juga terjadi. Ya, dengan mengatasnamakan Tuhan,
tapi dia membunuh manusia, dia menyiksa manusia, cemar itu semua. Tapi nanti kita tinggal dalam satu dunia yang penuh dengan damai. Tidak ada dosa di sana, tidak ada cemar, tidak ada yang layu. Seperti tadi saya katakan, enggak layu kita, karena kita tinggal selama-lamanya. Tidak ada batas waktu, tidak ada yang layu. Di mana itu? Ayat ini berkata pada ayat yang keempat, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saya ulang, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita akan peroleh semua yang tersimpan di surga itu ketika kita hidup di dalam Tuhan menjadi manusia yang baru karena kebangkitan Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, luar biasa, kebangkitan Kristus membuat hidup kita baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ikutin ibadah online ini dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan roti, dan juga mempersiapkan anggur. Jika tidak ada anggur, dapat diganti dengan minuman yang lain sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar bahwa kebangkitan Kristus membawa kepada hidup kami hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Sekarang kita ambil gelas kecil ini yang berisi anggur, kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita. Kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena hanya kematian Kristus yang menebus dosa kami. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah peringatan kebangkitan Tuhan. Hari Raya Paskah ini kita menghadap Tuhan dan kita mengucap syukur atas segala yang kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tetap mengarahkan hati, pikiran kami Tuhan kepada Engkau. Memohon berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebab sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah ini, dan Engkau Tuhan Allah yang memberkati kami.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang memberkati kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati dalam keluarganya. Engkau memberkati di dalam pelayanannya. Engkau memberkati di dalam seluruh keluarga besarnya. Anak cucunya Engkau berkati Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa. Sebaliknya ya Tuhan, Engkau memberkati dengan kelimpahan berkat, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.